eh, Bu Anissa bisa cerita sedikit Bu terkait dengan apa sih sebetulnya Skoper PKH itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngopi, ngobrol pengembangan inovasi. Hari ini kita berjumpa kembali dalam acara ngopi, ngobrol pengembangan inovasi bersama Ibu Anissatul Hamidah, MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso. Inovasinya yang akan beliau sampaikan adalah Skoper PKH, Sekolah Perempuan PKH untuk peningkatan kualitas hidup KPM PKH. Panjang banget. Baik Bu Anissa, tadi saya sudah sekilas menyampaikan profil jenengan. Mungkin selengkapnya Bu Anissa sendiri yang menyampaikan profilnya jenengan Bu. Mungkin dari pendidikan, riwayat jabatan atau gimana? Monggo Bu, silahkan. Terima kasih Mas Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau terkait dengan profil tadi sudah disampaikan Mas Roni, saya sekolah itu mulai usia 6 tahun sampai sekarang belum selesai. Jadi saya MI di Srono Banyuwangi, kemudian MTSN di Srono Banyuwangi. Setelah itu SMA saya 6 tahun, namanya Madrasah Mu'alimin Mu'alimat, 6 tahun di Tambak Beras Jombang, di Pondok Pesantren Baru Ulum. Kemudian ambil S1 di Fakultas Syariah YAI Situbondo, kemudian ambil S2 di Magister Administrasi Publik UWP Surabaya. Setelah itu saya ambil S1 lagi Fakultas Hukum reguler bersama anak-anak SMA di Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Kemudian ambil S2 lagi di Magister Kenotariatan di Universitas Jember, lanjut lagi di S3 Prodi Ilmu Hukum di Universitas Jember sampai sekarang masih belum selesai ya. Nah, yang lama memang di situ Bu biasanya. Ya. Oke, baik Bu. Sekarang Bu Anissa bisa cerita sedikit Bu terkait dengan apa sih sebetulnya Skoper PKH itu? Ya. Tadi Mas Roni sudah menyampaikan, jadi Skoper PKH intinya adalah sekolah perempuan. Jadi passwordnya itu adalah para ibu yang bersekolah. Sekolah perempuan untuk peningkatan kualitas hidup bagi KPM PKH. Mengapa KPM PKH? Karena kita tahu PKH itu adalah sangat spesial. PKH itu penerimanya bukan kepala keluarga. Kalau bantuan-bantuan sosial yang lain seperti BLT, seperti BPNT, seperti dulu BST, yang menerima itu adalah kepala keluarga atau dominan laki-laki. Tetapi kalau PKH ini memang spesifik, penerimanya itu adalah para perempuan. Maka di sana kami mengambil satu kesimpulan bahwa itu adalah satu modal besar. Mereka para perempuan di Bondowoso ada 63.038 KPM PKH, dan itu satu potensi yang sangat besar. Mengapa demikian? Karena ibu atau perempuan itu adalah tonggak keluarga. Ibu itu adalah tiang negara. Jadi bagus enggaknya negara itu hadis Nabi ya, itu adalah ada di tangan para ibu. Dan ibu itu adalah pendidik utama untuk anak-anaknya. Sehingga kami memandang penting mengapa kami harus bukan menggarap ya, mereka tidak menjadi objek, tetapi mereka menjadi sasaran sekaligus juga subjek dalam Skoper PKH ini. Kami berharap besar bahwa 63.000 KPM PKH ini nanti akan menjadi ibu dan perempuan yang hebat. Ketika mereka sudah sekolah, sudah mengikuti Skoper PKH, menerima materi-materi terkait dengan stunting, terkait dengan pendewasaan usia perkawinan, terkait bagaimana ketahanan keluarga, terkait bagaimana menjadi ibu yang kuat dan punya mimpi besar untuk anak-anaknya,
Sehingga yang kami garap di sana adalah mindset ibu, bahwa mereka menjadi penerima bantuan itu tidak sekedar bantuannya sudah cair atau tidak, tetapi ada satu nilai yang harus mereka pahami bahwa mereka harus terputus mata rantai kemiskinan itu ada di mereka saja. Sehingga mereka tidak akan mewariskan bantuan itu kepada anak cucunya. Itu Mas Roni, harapan kami. Nggih, Bu. Tentunya Bu, dengan kultur budaya kita, kultur di Bondowoso apalagi perempuan. Nah, ini pasti ada tantangan besar ini Bu, ketika mau memulai ini. Ya. Jadi tantangannya seperti apa Bu? Pasti tantangannya itu adalah juga terkait dengan mindset. Mereka mengatakan, ngapain kami sekolah? Untuk apa kami menerima materi-materi yang seperti ini? Toh kami nanti juga akan kembali ke sumur, dapur, kasur. Untuk apa Ibu kami menerima materi-materi ini? Pada awalnya mereka datang itu karena hanya sebagai sebuah kewajiban. Memang dalam mekanisme PKH itu ada satu kewajiban bagi KPM untuk hadir minimal 1 kali sebulan dalam rapat pertemuan kelompok yang disebut dengan P2K2. Tetapi kami sampaikan, pertemuan kelompok ini tidak sekedar bertemu, tidak sekedar mengumpulkan administrasi, tidak sekedar bahwa mereka memastikan bantuannya itu cair atau tidak. Tetapi ibu kesini itu sudah capek-capek jalan kaki, sudah meninggalkan keluarga, sudah pamit sama suaminya, maka niatilah sekali untuk menuntut ilmu. Itu yang kami sampaikan. Ya memang tantangannya juga tidak kecil ya. Kadang-kadang materi yang kita berikan kemarin pada saat pertemuan kemudian lupa lah Bu, ya, karena banyak yang dipikiri Bu Jajabi seperti itu. Itu tantangannya. Kadang-kadang juga ada larangan dari suami, ya. Ketika kita menyampaikan bahwa kita minimal bertemu 2 kali 2 jam pelajaran. Jadi ada materi pertama terkait dengan bisnis protokol PKH, dan jam keduanya itu adalah materi tentang peningkatan kapasitas perempuan. Nah, ketika mereka pulangnya terlalu sore, besok pada pertemuan berikutnya mereka sudah usul, Bu, nanti pertemuannya jangan lama-lama karena sudah ditunggu anak dan suami. Dan juga berbagai tantangan seperti pertemuan itu kadang-kadang ada yang memanfaatkan juga. Bu, karena ada pertemuan kelompok ya maka harus iuran ya. Iuran untuk apa? Saya sampaikan, untuk konsumsinya, nggak usah. Kalau memang tuan rumah, karena memang tempat sekoper PKH ini kadang di balai desa, kadang di ketua kelompoknya, kadang bergilir di rumah-rumah KPM PKH. Kami sampaikan tidak perlu ada iuran, tidak perlu ada konsumsi. Kalau memang harus perlu konsumsi yang membawa sendiri-sendiri dari rumah. Jadi kalau memang akhirnya ya mereka yang punya pisang goreng bawa pisang goreng, punya 5 saja bawa. Ada yang punya telo rebus ya dibawa. Artinya jangan sampai ini kemudian menjadi satu alasan bagi ketua kelompok ada iuran untuk konsumsi ketika ada sekoper PKH. Ya alhamdulillah, kemudian kami tidak menerima pengaduan-pengaduan terkait iuran itu lagi. Iya, Bu, ini juga rawan juga ini kondisi, apalagi jika dikira ada potongan-potongan. Baik Bu, kemudian berikutnya ini Bu, tentu saya ingin mengetahui perbandingan Ibu, perbandingan antara kondisi sebelum adanya inovasi, ya ketika sebelum ini diterapkan, sama kondisi sesudah adanya inovasi ini, perubahannya seperti apa gitu. Ya, kalau perubahan secara besar-besaran, secara revolusioner itu tidak. Karena memang yang namanya merubah mindset itu tidak bisa setahun 2 tahun. Kami berharap minimal 5-10 tahun yang akan datang, kami akan melihat progres itu pada anak-anak KPM PKH. Tetapi secara bisnis protokol PKH itu perubahannya sangat besar. Karena memang kalau mereka tidak hadir di pertemuan kelompok ini, kalau mereka tidak hadir di sekoper PKH ini 3 kali berturut-turut, ya maka bantuan PKH-nya akan dipending. Kemudian perubahan yang kedua, bahwa anak-anak KPM PKH ini wajib sekolah. Kalau misalnya anak KPM PKH itu tidak sekolah atau absennya itu nggak sampai 80%, maka bantuan PKH-nya pun juga dipending.
Kemudian ada kewajiban lagi, mereka yang memiliki anak balita, mereka yang hamil, mereka harus berkunjung ke layanan fasilitas kesehatan. Kalau absensi kunjungannya nggak sampai 80%, ya maka bantuannya juga dipending. Itu yang terus kami gaungkan, sehingga pendamping PKH itu setiap bulan bertemu dengan kepala sekolah untuk meminta absensi dari para KPM PKH, anaknya sekolah apa enggak. Kemudian datang juga kepada para bidan, puskesmas, di Pustu untuk meminta absensi dari anak-anak KPM PKH balita, ibu hamil untuk memastikan mereka datang ke layanan kesehatan. Saya sampaikan, kalau memang tidak merasa sakit, yang penting datang saja, periksa saja. Yang penting bertemu dengan Bu Bidan, tanda tangan, selesai pulang. Saya sampaikan seperti itu. Tetapi, alhamdulillah, kesadaran mereka akan pentingnya pendidikan, kesadaran tentang pentingnya kesehatan itu semakin hari semakin meningkat. Terbukti ketika kami lihat jumlah NE, jadi di PKH itu ada mekanisme NE atau non-eligible. Ketika diverifikasi, ini NE-nya karena apa? Kalau pada awal-awal program tahun 2007 sampai 2010-2015, waktu itu seringkali NE-nya di delete dari penerima PKH karena nggak sekolah. Tetapi akhir-akhir ini sudah tidak ada. Sudah nggak ada, tetapi kami masih menemukan, kenapa ini kok diputus dari PKH? Oh, karena anaknya tidak sekolah. Kenapa tidak sekolah? Karena sudah dinikahkan, masih dini, ya, masih dini. Kita tahu angka perkawinan usia dini di Bondowoso ini cukup tinggi, lebih dari 700 ya, Mas Roni ya. Di tahun 2022 ini saja informasinya lebih dari 700 angka pernikahan anak di Kabupaten Bondowoso. Jadi kalau diputus dari bantuan karena nggak sekolah, karena mereka itu nggak ke layanan pendidikan, itu sudah nggak ada. Adapun itu karena mereka nggak sekolahnya karena dinikahkan oleh orang tuanya. Ya. Jadi kalau DO sudah tidak ada ya Bu? Kalau DO tidak ada. Ya DO-nya karena menikah itu tadi. Ya. Jadi saya pikir di sini ada hak dan kewajiban akhirnya ya. Haknya menerima bantuan, kewajibannya indikator-indikator tadi itu. Indikator-indikator yang Ibu sebutkan tadi memang itu sudah selaras dengan yang selama ini menjadi istilahnya pusat untuk melakukan pencoretan dan sebagainya. Itu memang pendekatannya ke situ. Memang itu indikator yang diminta oleh Kementerian Sosial. Tetapi ada indikator-indikator tambahan yang kami tambahkan di Sekoper PKH itu, sehingga mereka harus memahami materi tentang kearifan lokal, seperti tentang Ijen Geopark. Ya, kami sadar karena Dinas Sosial itu juga salah satu tim dari Ijen Geopark, kami pun punya kewajiban untuk memberikan pemahaman kepada KPM PKH Ijen Geopark itu apa. Karena mereka kan sebaran mereka itu di 23 kecamatan. Otomatis ketika mereka paham tentang Ijen Geopark, mereka paham tentang pentingnya pemberdayaan perempuan, saya mendapatkan pemahaman bahwa salah satu indikator penilaian dari Ijen Geopark itu adalah di pemberdayaan perempuannya. Kami mengambil porsi di pemberdayaan perempuan itu, sehingga di Sekoper PKH itu kemudian ada perpustakaan mini. Meskipun itu perpustakaannya sederhana. Apapun inovasi yang dimiliki oleh kelompok-kelompok Sekoper PKH itu kami sangat mengapresiasi. Kami bebaskan mereka untuk menentukan produk unggulannya itu apa. Kalau di Kelabang itu ada ternak lele di timba. Kemudian di timba itu juga ada menanam kangkung pakai gelas aqua, air mineral ya. Kemudian juga ada arisan kambing. Jadi ada juga bank sampah, ada juga sayur organik, ada juga di Pujer itu karena memang kotoran hewan kita itu jumlahnya bahan bakunya sangat banyak, dan ada SDM PKH yang pinter mengolah pupuk menjadi pupuk kandang. KPM PKH kita ajari. Jadi kita prinsipnya bagaimana tidak menggunakan APBD tetapi kita bisa berinovasi. Yang memberikan materi itu ya juga dari SDM PKH, karena SDM PKH itu latar belakangnya macam-macam. Ada yang dari pertanian, ada yang dari perekonomian, ada yang manajemen akuntansi. Pendampingnya ini maksudnya. Pendampingnya, sehingga guru-gurunya, mentornya ya dari SDM PKH sendiri. Kecuali ada materi-materi khusus
yang membutuhkan dan pendamping PKH tidak mampu, seperti terkait dengan bagaimana pengawasan. Ya kita undang Babin Kamtibmas, kita undang Babinsa. Kan kebetulan juga kita sudah bekerja sama dengan MOU antara Pemkab dengan Kejaksaan dan Kepolisian untuk edukasi dan pengawasan Bansos. Sehingga tidak jarang di kelompok-kelompok skoper itu juga mengundang dari Bapak Kades, Ibu Bidan, kemudian juga Babinsa, Babin Kamtibmas, termasuk terkait dengan mitigasi bencana. Itu mereka juga harus paham. Kami sampaikan, KPM PKH di Bondowoso ini harus paham bahwa Bondowoso itu adalah salah satu kabupaten yang masuk kabupaten yang rawan bencana. Sehingga mereka harus tahu kesiapsiagaan mitigasi bencana itu apa, sehingga ada program Tagana Teman Masyarakat atau TTM. Itu juga kami masukkan dalam salah satu materi di Skoper PKH. Itu Mas Roni, tambahan-tambahannya. Jadi kayaknya tambahnya lebih banyak deh Bu, dari Tambahannya pokoknya. lebih banyak dari pokoknya. Sekilas tentang ini Bu, terkait dengan adanya inovasi ini, kami ingin mengetahui manfaatnya Bu, manfaat mungkin dan manfaat dan tujuan dan manfaatnya mungkin bagi kabupaten, bagi kita para Pemda ini manfaatnya seperti apa, terus bagi masyarakat KPM-nya seperti apa gitu. Ya. Manfaatnya kami yakin dan optimis, manfaatnya sangat besar sekali. Kita nanti akan mendapatkan bonus di 5-10 tahun yang akan datang. Kalau program ini terus maksimal, akan ada perubahan mindset besar-besaran pada ibu. Ya, kami sampaikan kepada para ibu. Ibu ini adalah soko, guru dalam keluarga. Kalau perempuan atau ibu ini punya mimpi yang hebat untuk anak-anaknya, ya maka anak-anaknya pun akan menjadi hebat. Ya, jadi kami bangun dulu mimpinya. Jadi kalau ibu punya mimpi yang tinggi, kami contohkan, kami bawa bukunya Oki Setiana Dewi itu kan ada, buku melukis pelangi. Saya sampaikan, ibu, apa ibu cita-citanya? Mereka seringkali cita-citanya hanya sederhana. Anak saya kalau bisa kuliah Bu S1. Apalagi Bu cita-citanya anak saya kalau bisa enggak seperti saya. Saya sampaikan, ibu, pemerintah sudah memberikan fasilitas yang luar biasa. Putra-putri ibu harus kuliah. Karena memang seluruh peserta atau KPM PKH, anak-anaknya kalau kuliah akan dapat KIP kuliah. Dinas Sosial akan memberikan rekomendasi agar mereka mendapatkan KIP kuliah dan kuliah dimanapun yang dipilih secara gratis. Artinya ini peluang. Nah, ketika peluang ini ada, tapi ibu tidak memiliki mimpi yang besar, ya nggak ada gunanya. Tapi ketika seorang ibu sudah memiliki mimpi yang besar untuk anak-anaknya, ya, anak saya harus kuliah. Saya lebih tinggi lagi Bu mimpinya. Jangan hanya sekedar anak saya nanti diterima di UNED misalnya. Tinggikan lagi mimpinya. Anak saya nanti akan menjadi rektor di UNED. Jangan hanya mimpinya anak saya nanti lulus di ITS. Tapi mimpinya adalah anak saya nanti menjadi rektor di ITS. Mimpi itu gratis, mimpi itu nggak bayar. Jadi semangat itu yang kami gelorakan kepada mereka. Termasuk Mas Roni yang kami kadang juga prihatin ya. Kami pun juga menerima konseling keluarga. Karena mereka seringkali pada saat sesi-sesi akhir kemudian kita curhat. Jadi kita sadar bahwa pendidikan orang dewasa itu nggak bisa disamakan dengan anak-anak SMA yang satu arah. Sehingga kami menggunakan metode partisipatori. Artinya kami ngomongnya sedikit, pendamping itu ngomongnya sedikit, mereka bercerita. Dari bercerita itu temannya KPM yang lain dapat mendengarkan. Ternyata yang mengalami kekerasan rumah tangga itu tidak hanya satu orang. Artinya satunya saya dipukul Bu sama suami saya. Satunya nyaut, saya juga pernah dicubit Bu sama suami saya. Satunya lagi ngomong, saya pernah Bu, saya memang nggak dipukul, tapi anak saya yang dipukul oleh suami saya. Akhirnya di situ kemudian mereka tahu bahwa ada pasal-pasal dalam Undang-Undang PKDRT. Sehingga mereka belajarlah pasal-pasal tentang hak dan kewajiban istri dalam keluarga. Ya kami pun juga, ya jangan hanya menuntut haknya saja Bu.
Jangan kemudian setelah pulang kemudian langsung deh. melawan pada suami, minta diistimewakan. Di situ ada pendidikan tentang gender. Di situ juga ada pendidikan pemberdayaan perempuan bahwa keadilan gender mereka harus dapatkan, tetapi tidak frontal, ya. Mereka kadang-kadang kalau mendapatkan pemahaman berarti kami punya hak dong Bu untuk setara dengan laki-laki, pasti. Tetapi jangan kemudian nanti mencak-mencak ya Bu, kalau pulang nanti pendamping yang dimarahi oleh suaminya nggak boleh datang lagi sama suami. Itu yang kami sampaikan kepada mereka. Jadi sesungguhnya Sekoper PKH ini tidak hanya sekedar modul yang dari Kementerian Sosial, tapi jauh lebih dari itu bagaimana manfaat yang akan kita rasakan di Pemkab Bondowoso itu nanti, manfaat bagi kita bahwa IPM kita akan naik, bahwa para ibu akan memiliki mimpi yang besar. Kami sadar 63.000 itu memang hanya sekian, mungkin hanya 10% dari penduduk Bondowoso. Tetapi dari 63.000 itu ada suami di belakangnya, ada anak-anak yang di belakangnya, sehingga rentetan panjang itu nanti yang akan kami harapkan. Manfaat bagi mereka juga kita tahu, itu akan sangat besar ya bagi masa depan anak-anak kita. Kami sampaikan pada ibu-ibu, anak-anak kita itu pewaris masa depan. Kalau ibu mendidiknya dengan biasa-biasa saja, ya anak-anak pun nanti akan menjadi biasa-biasa saja. Tapi kalau ibu mendidiknya dengan luar biasa, ya anak-anak kita pun nanti akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Tapi ya nggak mudah Mas Roni untuk memahamkan mereka supaya ngeh juga, itu juga nggak mudah ya. Ini kira-kira sudah berjalan berapa tahun Ibu? Sudah dimulai sejak tahun 2020. Tapi oke. begitu kita kemudian kita rilis, kita sampaikan kepada KPM PKH, kita sampaikan kepada SDM, kita susun modulnya, terus pandemi. Ya. Akhirnya ada instruksi dari Menteri Sosial bahwa tidak boleh melaksanakan pertemuan kelompok. Sehingga kita pun melaksanakannya secara daring. Daring pun itu juga kendalanya tidak kecil. Karena memang tidak semua KPM PKH punya fasilitasnya. Akhirnya pertemuannya pun juga hanya 5 orang. Tetapi yang penting ini jalan. Begitu angka pandemi sudah mulai landai, itu terus kami lakukan lagi. Jadi sekarang sudah mulai lagi Bu? Sudah mulai lagi pertemuan-pertemuan kelompok. Kalau Mas Roni ingin tahu, ada 1.860 kelompok di PKH itu. Ya memang kami sampaikan, setiap pendamping yang jumlahnya ada 181 itu minimal 2 kelompok dulu yang dijadikan pilot project. Masing-masing pendamping itu ada yang mendampingi 10 kelompok, bahkan ada yang mendampingi 15 kelompok itu ada. Karena memang rasio pendamping dan jumlah KPM itu memang masih sangat belum layak ya. Ada satu pendamping yang sampai mendampingi 600 orang itu juga ada. Rasionya terlalu tinggi. Rasionya terlalu tinggi Pak. Padahal idealnya satu pendamping itu maksimal 300 KPM PKH. Satu KPM berapa orang Bu? Satu KPM itu satu orang? KPM itu satu orang. KPM itu keluarga penerima manfaat. Berarti satu KPM ini nanti beberapa KPM ini akan bentuk kelompok untuk dilaksanakan Sekoper PKH ini Bu. Jadi rata-rata berapa satu kelompok itu Bu, anggotanya? Saya monggo. Intermezzo. Jadi setiap kelompok itu ada 20 sampai 50 orang. Jadi biasanya kan dalam satu dusun itu ada 50 peserta PKH. Di dusun yang lainnya ada 100. Di desa yang lainnya, jadi kelompok-kelompok dusun itu yang kemudian kita kumpulkan. 20 sampai kadang ada yang 30. Bahkan untuk desa-desa yang terpencil seperti Lanas, Penang ya ada yang hanya 10. Karena kalau dipaksakan sampai 30 juga terlalu jauh juga kasihan ya. Baik Bu, terkait dengan pelaksanaan teknis di lapangan, mungkin kita kan juga harus menghitung kerumitannya, jarak dan sebagainya. Terus kemudian mungkin materi juga antar, kita kan tersebar, mungkin ada yang di daerah Ijen, kulturnya di sana masyarakatnya mungkin berbeda, di sana mungkin banyak petaninya. Nah, itu terkait dengan pelaksanaan inovasi ini gimana Bu?
apakah ada perbedaan antar daerah terkait dengan muatan-muatan lokalnya gitu. Ya. Jadi untuk materi ini tidak ada perbedaan. Karena memang kita paham bahwa ya lokal Bondowoso itu ya semuanya karakternya insya Allah tidak jauh berbeda. Jadi ada materi wajib yang memang itu modul dari Kementerian Sosial. Itu ada materi wajib. Pendewasaan usia perkawinan. Itu wajib disampaikan. Mengelola keuangan keluarga itu wajib disampaikan. Jadi ya ada 5 modul yang diberikan oleh Kementerian Sosial. Itu menjadi materi wajib yang harus disampaikan. Dan sebelum mereka para pendamping itu tentu kan kita kalau bahasa modernnya tidak ocol paju ya, tidak kemudian pendamping kita lepas. Para pendamping pun ada BIMTEK-nya. BIMTEK itu dilaksanakan oleh Kementerian Sosial maupun diklat-diklat yang dilaksanakan oleh kita. Jadi alhamdulillah APBD Kabupaten juga bisa mengcover untuk peningkatan kapasitas pendamping. Nah disitulah kami pastikan para pendamping sudah memahami. Sebelum mereka menyampaikan materi stunting, mereka harus paham dulu stunting itu apa. Ya, sebelum mereka menyampaikan tentang bagaimana manajemen ketahanan keluarga, mereka harus paham dulu. Makanya kami juga menyampaikan kepada para pendamping, jangan jaim, ya. Kalau sekiranya masih kurang memahami materi itu, bisa mengajak pendamping yang lainnya. Jadi pendamping desa yang lain bisa diajak untuk bersama-sama mengisi di pertemuan kelompok tertentu. Nanti gantian bisa seperti itu. Kadang-kadang di pertemuan kelompok itu sampai satu kecamatan, pendamping satu kecamatan hadir. Karena memang saling mengisi. Nah, terkait materi yang spesifik, pada saat itu kami ingat Bapeda itu punya program bagaimana mendorong angka stunting itu bisa diminimalisir sedemikian rupa. Hanya waktu itu kami melakukan pencanangan apel bersama di Maesan waktu itu stunting di bulan materi Sekoper PKH di bulan Maret 2020 wajib materinya adalah stunting ya. Harapan kami waktu itu kami bekerja sama juga dengan Puskesmas Maesan sehingga seluruh kelompok di Maesan waktu itu semua pendamping ada 180 waktu itu apelnya dipimpin oleh Bapak Wakil Bupati. Yang itu pencanangan dilaksanakan di Maesan secara bersama-sama, seluruh kelompok kita datangi, materinya sama, modulnya sama, kemudian PPT yang disampaikan itu sama, ada dari Bu Bidan dan juga ada dari pendamping PKH yang menyampaikan tentang stunting. Dan kami wajibkan kepada KPM PKH, setiap KPM wajib menyampaikan minimal kepada 2 orang tetangganya tentang stunting waktu itu. Jadi kalau ada pertemuan 1 bulan full itu ada 4 kali pertemuan, materinya wajib, yaitu materi stunting. Kami ingin memberikan kontribusi yang tidak kecil bagaimana supaya angka stunting ini juga turun secara signifikan. Itu yang kami harapkan. Angka putus sekolah turun, angka kesadaran untuk bagaimana menggunakan layanan kesehatan itu juga signifikan. Itu harapan kami. Jadi Bu, mimpi kita itu sebetulnya untuk jangka pendek ini bagaimana membangun mindset Ibu. Mindsetnya. Jangka pendeknya. Terutama ya kewajiban itu. Kewajiban mereka datang, kewajiban adminduknya itu tertib. Ya. Kami sampaikan, tolong beli map khusus. Karena mereka itu harus dipandu, Mas. Kadang-kadang namanya kakak asli ditekuk-tekuk gak karu-karuan. Bu, kok seperti itu membawa kakaknya? Ayo, nanti pertemuannya akan datang membawa map atau membawa Snell Hector. Ayo kita tata bersama. KTP-nya, kakaknya disimpan yang baik-baik. Sudahkah kakaknya diupdate? Kita di pendamping ngecek satu persatu. Loh ini kok sudah 5 tahun tidak diupdate? Karena kalau tidak diupdate, kalau anaknya itu sudah SMA, tapi di kakak itu baru tercantum SD, ya bantuannya itu masih setara SD. Sehingga itu, jadi banyak pembelajaran yang kita berikan, termasuk bagaimana memahamkan pentingnya adminduk, bagaimana mereka berani. Mereka itu Mas, jenengan kalau tahu pertama kali masuk bank itu sandalnya dicopot. Ya, mereka masuk ke dinas sosial, sandalnya dilepas, dikira itu adalah sama dengan di rumahnya karena keramik. Kami sampaikan, Ibu, panjenengan semua adalah tamu VVIP kami. Jadi jangan takut
Kalau memang ada sesuatu yang disampaikan dan tidak terselesaikan oleh pendamping, silakan datang ke dinas sosial. Itu. Jadi mereka pun megang ATM saja, mereka pun awalnya juga tidak tahu. Ya, tetapi mereka sangat bersahaja. Saya sangat tersentuh ketika turun ke desa Leduk di Kecamatan Pakem, itu desa yang sangat untuk menjangkau itu luar biasa susahnya. Kami tanya pada mereka, Ibu, kalau dikasih belanja 300.000 cukup tidak? Mereka menjawab apa? Kop coko pagi. Ya. Artinya apa? Orang Bondowoso itu biaya hidupnya tidak mahal. Ya. Artinya kalau dikatakan, saya kadang kurang setuju ya, kalau Bondowoso itu dikatakan sebagai kabupaten yang miskin. Pada kenyataannya ukuran miskin itu bukan soal berapa rupiah yang diterima tiap bulan. Kenyataannya dengan 1 juta dipegang setiap bulan mereka sudah bisa ngapa-ngapain. Sudah bisa sekolah, sudah cukup untuk makan, dan sudah bisa melakukan kearifan-kearifan lokal dengan cara-cara yang sangat bersahaja. Mereka baik-baik saja. Ya. Ya. Jadi sebetulnya Bu, secara nggak langsung ini banyak objek yang dapat diraih oleh Sekoper PKH ini. Betul. Artinya unsur pendidikannya masuk, dapat, unsur kesehatan, pemberdayaan dan sebagainya, termasuk mungkin ada pelatihan-pelatihan juga Bu, pelatihan usaha yang walaupun tidak cukup besar tapi memanfaatkan kondisi yang lingkungan yang ada itu juga juga dilaksanakan. Jadi ada pelatihan misalnya, dan yang melatih itu bukan dari kami. Di dalam kelompok itu kami kan juga need assessment. Ayo siapa yang bisa jahit? Siapa yang bisa buat kue? Jadi nah, itulah dari dalam sendiri. Dari dalam sendiri, antar kelompok, antar anggota. Jadi instrukturnya ya teman mereka sendiri. Ayo siapa yang bisa membuat tanam sayur organik? Di Pujer itu di Alas Sumur dulu pernah dilakukan itu. Yang ngajari adalah dari KPMPK sendiri. Bahwa mereka sesungguhnya mereka itu harus digali ya. Mereka punya potensi. Saya sampaikan, Ibu, di dalam rumah kita ini Ibu tahu enggak bahwa ada emas segudang itu, tahu enggak? Enggak tahu, Bu. Nah, bagaimana supaya tahu bahwa di dalam rumah kita itu ada emas? Ya harus kita gali. Kalau rumah kita tidak tahu di bawah rumah kita itu ada emas 1 ton kalau kita tidak menggalinya. Kita tidak tahu bahwa ibu punya potensi kalau kita tidak menggalinya. Satu-satunya cara adalah dengan menggalinya. Ibu bisa apa? Sampai ada pernah KPM itu yang nangis datang ke dinas sosial membawa anak-anaknya kecil karena dia sudah terputus dari bantuan PKH. Ya, saya tanya, Ibu bisanya apa? Saya tidak bisa apa-apa, Bu. Lulus SD, anak-anak kecil-kecil, suaminya kerja kuli. Ibu bisa buat kerupuk enggak? Bisa, Bu. Buat rengginang bisa? Bisa. Ayo sudah, kami bantu. Ayo bersama dengan kami untuk merintis usaha. Akhirnya dia bisa membuat kerupuk. Mereknya apa? Jadi dia mereknya apa? Mereknya kami buatkan. Ya, mereknya kami buatkan, capnya kita printkan, sudah tempel di plastiknya. Plastiknya harus bagus. Ya meskipun kami bukan ahli packaging ya, bagaimana yang layak. Akhirnya apa? Kita ikut memasarkan di grup-grup kita. Ini loh ada Ibu A di daerah Jambesari jualan kerupuk. Nah, ya getok tular seperti itu yang terus kita masifkan. KPM di Botolinggo, mereka itu kan punya usaha keripik pisang, punya usaha keripik tempe. Itu kemudian di-share oleh teman-teman. Dan kami sampaikan, daripada beli kerupuk di warung tetangga, beli di KPM PKH. Itu yang kami sampaikan. Sehingga 1 tahun kemudian kami tanya, kami bertemu lagi, bagaimana Bu? Dia cerita, ya, Bu, saya kemarin puasa nggak sempat ngaji. Kenapa? Karena banyak orderan kerupuk. Ya, di satu sisi ya Alhamdulillah sudah Bu, berarti Ibu sudah tahu bagaimana caranya mencari uang. Itu bagi kami itu satu surprise dan kebanggaan ketika bisa mengantarkan mereka bisa seperti itu. Ya. Begini Bu, sekarang kita kan dalam jangka pendek ini kayaknya ini memang membawa titik-titik keberhasilan lah. Ya. Baik dari sisi kemanfaatan juga mungkin bisa mendongkrak beberapa indikator daerah. Nah, sekarang keberlangsungan Ibu, kita berbicara keberlangsungan ke depan. Ya. Nah, ini kira-kira nih Bu, mungkin ada
hal-hal baru yang mungkin ingin ditanamkan dalam inovasi ini, Ya. atau mungkin hal-hal yang lain Bu, yang bisa kira-kira yang ada di pemikiran Bu Nisa ini apa? Ya. Di sini. Jadi betul, karena inovasi itu kalau tidak sustainable, tidak ada keberlangsungan, ya sia-sia, ya, sia-sia. Jadi kami ingin Skoper PKH ini siapapun nanti yang mengawal, ini tetap ada dan terus berlangsung. Sehingga kami akan membuat juknis yang lebih rapi, nanti akan ada payung hukumnya, kemudian nanti akan ada evaluasi. Kami sudah bermimpi sesungguhnya Mas pada saat ini. Jadi ada istilahnya itu ada sekolah dasarnya. Untuk materi dasar kita nanti itu akan, waktu itu kami sampai membuat singkatan-singkatan ya. Singkatan-singkatan yang bisa mudah diingat oleh para ibu atau para emak. Jadi untuk ujian SD-nya, sekolah dasarnya itu materi pertamanya, itu adalah materi-materi dasar yang dari Kementerian Sosial. Ada evaluasinya, ada ujiannya. Meskipun soal-soalnya itu sederhana, mereka ketika dinyatakan lulus, ya maka mereka akan naik ke level katakanlah SMP-nya. Sehingga nanti mereka akan mendapatkan sertifikat. Nah, level yang SMP itulah yang nanti akan materi-materi kearifan lokal. Izin geopark, produk usaha, kemudian bagaimana sampai nanti begitu SMP-nya mereka itu lulus, mereka akan mendapatkan materi pendampingan khusus bagaimana mereka itu punya usaha, bagaimana mengurus PIRT, bagaimana usahanya itu memenuhi standar kelayakan kesehatan. Itu mimpi kita. Sehingga nanti mereka akan ada sertifikat yang dipegang, kami bisa mendampingi untuk mengurus izin usahanya ke Diskoperindak. Kami bisa mendampingi kalau toh mereka punya lahan untuk budaya lele, kami bisa merekomendasikan ke Dinas Pertanian. Itu mimpi kami. Sehingga nanti untuk sustainable ini harapan kami ya semoga ini terus berlangsung, maka perlu dipagari dengan regulasi. Ya. Jadi saya berpikir seandainya bisa diintegrasikan dengan dunia pendidikan, mungkin Bu bisa membantu kejar paket ini Bu. Ya. Seandainya diintegrasikan ada celahnya itu mungkin bisa ini Bu. Sangat bisa. Kami pun juga bermimpi seperti itu. Nanti akan ada sinergi dengan Dinas Pendidikan. Mengapa tidak ketika ada program pendidikan keaksaraan itu nanti bisa disinergikan di sana? Karena memang KPM-PKH itu rata-rata ibu muda, ya. Ya ada juga sih yang lansia juga banyak. Tetapi yang aktif di Skoper PKH itu adalah para ibu muda. Dan mereka ketika disuruh membaca, kan ada materi. Misalnya kita membuat audio visual, ada video, kemudian ada materi yang harus dibaca. Kuleta oning maca Bu. Ya, akhirnya, berarti KPM-PKH ini ada beberapa yang memang belum bisa membaca. Dan kami rasanya jauh ya, kalau memang harus ngajari untuk membaca, menulis itu mungkin waktunya juga tidak pendek. Mungkin itu yang nanti akan kami sinergikan, beberapa KPM yang belum bisa membaca bisa menjadi target sasaran dari program pendidikan keaksaraan miliknya Dinas Pendidikan. Gitu Mas. Ya. Iya Bu, jadi kalau diteliti satu persatu akhirnya banyak objek gitu Bu. Banyak objeknya, mulai dari permasalahannya banyak. Dan permasalahan itu ternyata dikaitkan dengan dinas-dinas yang lain itu ada semua. Terkait misalnya packaging, berarti dengan Diskoperindak, terkait dengan Aminduk, berarti terkait dengan Dispenduk. Jadi banyak hal yang bisa ditemukan di situ. Dan banyak hal yang bisa diselesaikan. Tetapi kami juga tidak terlalu bermimpi harus selesai semua itu juga tidak. Tetapi kami ingin ada kemandirian di KPM kita. Begitu mereka pinter, begitu mereka punya mindset, mereka harus bisa menyelesaikan persoalannya sendiri. Kami hanya membukakan pintu-pintunya saja. Kalau persoalan Adminduk itu seperti ini. Kalau tentang mereka mengalami kekerasan dalam rumah tangga, langkah-langkah mereka, kami memang di Dinas Sosial itu ada Sakti Peksos yang mendampingi ABH, yang mendampingi ibu-ibu korban kekerasan perempuan. Tetapi tidak juga kemudian menjadi target spesifik di Skoper PKH ini. Itu adalah target sampingan ya Mas. Selingan. Kalaupun toh kita menemukan seperti itu di lapangan, ya itu satu konsekuensi bahwa itu juga harus ditangani, tetapi tidak di Skoper PKH, tapi nanti akan ada kelas-kelas khusus ada kelas khusus. Yang sangat menarik itu kami sering terharu ya ketika mereka curhat, ketika mereka
tidak tahu kami itu harus seperti apa. Kami sampaikan, menjadi ibu, menjadi perempuan itu nggak ada pilihan lain kecuali menjadi perempuan yang kuat, ya. Perempuan itu karena apa? Kita itu dikasih berapapun ya harus cukup. Tapi kami sampaikan, ibu harus punya target bahwa kapan akan lulus dari PKH, harus punya target. Meskipun sekarang belum bisa graduasi mandiri karena target Skoper itu kalau bisa graduasi mandiri PKH-nya besar. Kami sampaikan, ayo membuat surat pernyataan. Kalau memang 2021 ini belum bisa mundur dari PKH, harus punya target. Silakan menulis di 2025, minimal ada mimpi bahwa mereka tidak selamanya mendapatkan bantuan sosial. Ya. Baik Bu, mungkin ini sudah mendekati akhir acara. Ya. Mungkin ada closing statement Bu Anis dengan para KPM PKH ini yang Ibu harapkan dengan Skoper PKH ini, inginnya closing statementnya seperti apa Bu? Ya. Untuk para ibu yang hebat, untuk para KPM PKH di seluruh Kabupaten Bondowoso, ayo kita bersama-sama. Jangan pernah kecil hati, memang kita tidak bisa memilih lahir menjadi orang miskin atau menjadi orang kaya. Tetapi bahwa kemudian kita ditakdirkan menjadi seperti ini bukan berarti kita mati gaya. Ayo kita terus belajar, kita terus bermimpi menjadi ibu yang hebat, karena di belakang kita itu ada anak-anak yang menunggu kiprah kita. Kalau ibu senantiasa tersenyum untuk anak-anak, selalu membangun mimpi untuk anak-anak, insya Allah anak-anak kita nanti akan menjadi anak-anak hebat. Siapa yang mengira bahwa seorang Jokowi yang lahir di bantaran sungai di Solo kemudian menjadi presiden? Siapa yang menyangka seorang SBY yang lahir di pelosok Pacitan yang sama dengan kita di pelosok Bondowoso, anak-anak kita nanti tidak menutup kemungkinan merekalah yang akan menjadi Bupati Bondowoso, yang akan menjadi pewaris masa depan di Kabupaten Bondowoso. Jadi jangan pernah berhenti untuk bermimpi untuk anak-anak kita. Kalau kita ingin anak-anak kita 10 tahun yang akan datang menjadi anak yang hebat, ya kita yang harus hebat duluan. Demikian, terima kasih Mas Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat ngopi, demikian tadi bincang ringan kita dengan Ibu Anisatul Hamidah. Semoga apa yang kita bincangkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan siap-siap Bu, ini kalau tayang akan menjadi model, role model. Terima kasih ya. Bagi kabupaten lain atau tempat-tempat yang lain. Terima kasih atas kehadirannya Bu. Terima kasih Mas Roni, Mbak Ninit. Ini adalah tim yang luar biasa. Iya, kan kalau tidak ada pasukan di belakang yang kuat. Betul. Iya, terima kasih sahabat ngopi. Terima kasih atas kehadirannya, kedatangannya untuk menyimak acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.